Hai teman-teman, malam ini aku mau cerita sesuatu yang beneran bikin merinding. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa, tapi pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih kebayang-bayang. Kita lagi dalam perjalanan ke Bojonegoro ini kan, buat bakti sosial. Nah, gara-gara perjalanan ini, memori lama itu tiba-tiba muncul lagi. Kalian tahu kan, aku paling anti naik bus malam. Sebenarnya, ada alasan kuat di baliknya. Semua kisah memiliki pelajaran. Ambil yang positif dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang mampir ke channel ini. Kami berharap untuk dukungan Anda, agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian. Dan jangan lupa like dulu, biar semangatku nggak hilang ditelan kegelapan. Subscribe, hanya untuk yang berani ketemu penunggu channel ini di video selanjutnya. Kalian lagi di kota mana dan jam berapa sekarang? Coba tulis di komentar, biar aku tahu siapa aja yang lagi dengerin cerita ini tengah malam kayak gini. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, redupkan lampu. Dan mari kita mulai perjalanan cerita ini bersama-sama. Jadi gini, waktu itu aku lagi tugas pengabdian masyarakat di kota M. Kalian tahu kan, sebagai mahasiswa kedokteran, kita wajib ngelakuin itu. Nah, di sanalah semua kejadian aneh itu bermula. Kalian tahu sendiri kan, kota M itu kota kecil. Maya memulai ceritanya. Suaranya pelan namun mantap. Lampu mobil yang menerangi wajahnya membuat bayangan aneh, menambah kesan misterius. Waktu itu, aku ditempatin di puskesmas di daerah pelosok. Setiap Jumat sore, aku selalu pulang ke kota S, naik bus. Perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Awalnya semua baik-baik aja, sampai kejadian itu. Maya berhenti sejenak, menarik napas dalam. Malam itu, benar-benar mengubah pandanganku tentang dunia ini. Rina, Sari, dan Arif menatap Maya dengan seksama, menunggu kelanjutan ceritanya. Suasana di dalam mobil menjadi hening, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Maya melanjutkan, waktu itu, hari Jumat seperti biasa. Tapi, hari itu puskesmas lagi sibuk banget. Ada penyuluhan, rapat, macem-macem lah. Aku baru bisa pulang sekitar jam 8 malam. Bayangin deh, jam 8 malam baru selesai kerja, langsung buru-buru ke terminal. Maya melanjutkan, nadanya mulai tegang. Aku udah capek banget, pengen cepet-cepet sampai rumah. Sampai terminal, ternyata udah sepi banget. Loket-loket banyak yang tutup, cuma ada beberapa pedagang yang lagi beres-beres. Aku nanya ke petugas terminal, "Mas, masih ada bus ke kota S?" Dia jawab, "Udah nggak ada mbak, besok pagi baru ada lagi." Maya menghela napas, mengingat kekecewaan yang ia rasakan saat itu. Rasanya pengen nangis. Udah capek, nggak ada bus lagi. Aku lemes banget mau balik ke kos, tapi males banget. Akhirnya, aku jalan ke arah pintu keluar terminal, dengan harapan siapa tahu ada keajaiban. Nah, pas aku lagi jalan itu, tiba-tiba aku ngeliat ada bus di ujung terminal. Maya melanjutkan, suaranya bersemangat sekaligus merinding. Busnya itu beda banget sama bus-bus yang lain. Udah tua, catnya kusam, kayak bekas kecelakaan gitu. Tapi, ada tulisannya, Kota S. Aku langsung lari ke arah bus itu, seneng banget kayak nemu harta karun. Maya berhenti sejenak, menatap teman-temannya. Pas aku deketin bus itu, perasaanku mulai nggak enak. Busnya kayak nggak keurus, lampunya redup, jendelanya kotor. Tapi, aku tetap naik, karena udah nggak ada pilihan lain. Di depan pintu, ada kondektur. Mukanya nggak kelihatan jelas, ketutupan bayangan. Aku nanya, "Ke kota S, Pak?" Dia cuman ngangguk. Aku tanya lagi, "Bisa bayar di atas?" Dia ngangguk lagi. Udah, aku langsung naik aja. Begitu masuk ke dalam bus, bau anyir langsung nyerang. Maya melanjutkan, wajahnya berkerut jijik. Baunya kayak darah sama besi karatan gitu, bikin mual. Lampunya remang-remang, hampir nggak kelihatan apa-apa. Penumpangnya, jangan ditanya.
pada diem semua, kayak patung. Mukanya pucat, matanya kosong, ngeliatin ke depan semua. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada suara HP, sunyi banget. Maya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku cari tempat duduk kosong, dapet di tengah. Pas aku duduk, aku ngerasa ada yang aneh. Hawanya panas banget, padahal udah malam. Terus, nggak ada angin sama sekali. Aku keringetan terus, nggak nyaman banget. Tapi, penumpangnya tetap aja diam, kayak nggak ngerasain apa-apa. Selama perjalanan, aku makin ngerasa aneh. Maya melanjutkan, suaranya bergetar. Waktu kayak berjalan lambat banget. Aku ngeliat keluar jendela, jalanannya gelap gulita. Nggak ada lampu jalan, nggak ada mobil lain yang lewat. Rumah-rumah yang aku lewatin juga aneh. Kayak rumah zaman dulu, dari kayu dan bambu. Aku ngerasa kayak lagi ada di dunia lain. Maya berhenti sejenak, menelan ludah. Terus, penumpangnya makin aneh aja. Mereka nggak gerak sama sekali kayak patung lilin. Aku coba ngajak ngobrol ibu-ibu di sebelahku, tapi dia nggak jawab. Dia cuma ngeliatin keluar jendela, mukanya kosong. Aku ngerasa kayak ada yang ngawasin dari belakang, tapi pas aku nengok nggak ada apa-apa. Semakin lama, suasana di dalam bus makin mencekam. Maya melanjutkan, matanya menatap kosong ke depan seolah kembali ke malam itu. Aku mulai dengar suara-suara aneh. Awalnya kayak bisikan pelan, samar banget. Kayak ada yang ngomong di belakang telingaku. Kadang juga kayak ada suara orang nangis pelan. Tapi pas aku lihat ke belakang, semua penumpang masih duduk diam, nggak ada yang bergerak. Maya menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Aku juga beberapa kali ngeliat bayangan hitam lewat di lorong bus. Cepet banget, kayak cuma sekelebat. Setiap kali aku coba fokus, bayangan itu langsung hilang. Rasanya kayak ada sesuatu yang enggak kelihatan, tapi jelas-jelas ada di situ. Aku makin panik, tapi aku tahan, karena aku cuma pengen cepet sampai rumah. Tiba-tiba, busnya berhenti. Maya melanjutkan, suaranya berbisik. Aku ngeliat keluar jendela dan aku kaget banget. Jalanannya udah beda, udah terang, banyak lampu, banyak mobil. Aku mikir, akhirnya sampai juga. Tapi pas aku lihat jam, aku makin bingung. Perjalanan cuma 10 menit. Padahal, biasanya 1,5 jam. Maya menggelengkan kepala, masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Kondekturnya datang, mukanya tetap nggak kelihatan jelas. Dia bilang, "Udah sampai, Mbak." Aku langsung turun dari bus, seneng banget bisa keluar dari neraka itu. Tapi pas aku lihat sekeliling, aku makin bingung. Aku ada di depan gang rumahku, bukan di terminal. Aku langsung lari ke rumah, buka pintu, dan ketemu ibuku. Maya melanjutkan, nadanya semakin cepat. Aku bilang, "Ma, aku udah sampai." Ibuku kaget, "Loh, kok cepet banget? Tadi kamu bilang masih di terminal." Aku langsung lihat jam, dan aku makin shock. Jam 11 lewat 10. Padahal, aku berangkat dari terminal jam 10 lebih 50. Nggak mungkin cuma 10 menit. Maya berhenti sejenak, menarik napas dalam. Saat itu aku baru sadar, bus yang aku tumpangin itu bukan bus biasa. Itu bus hantu. Setelah aku cerita semuanya, Pak Slamet, sopir rental ini, langsung nimpalin. Maya mengakhiri ceritanya, menatap Pak Slamet dengan tatapan penuh arti. Katanya, di kota M emang ada urban legend tentang bus hantu. Bus itu dulunya kecelakaan, semua penumpangnya meninggal. Dan katanya, bus itu kadang masih suka muncul, nganterin orang yang lagi apes. Maya terdiam sejenak, membiarkan cerita itu meresap ke dalam pikiran teman-temannya. Rina dan Sari saling berpandangan dengan wajah pucat, sementara Arif hanya bisa menghela napas panjang. Perjalanan ke Bojonegoro yang awalnya biasa saja, kini terasa jauh lebih bermakna, diwarnai oleh kisah horor yang tak terlupakan. Jadi gitu ceritanya, Maya mengakhiri, senyum tipis menghiasi wajahnya. Sekarang kalian ngerti kan, kenapa aku nggak mau naik bus malam?
Kegelapan di luar mobil tampak semakin dekat. Pepohonan membisikkan rahasia yang hanya bisa dipahami angin. Kisah Maya menggantung di udara, sebuah pengingat yang mengerikan bahwa beberapa misteri sebaiknya tidak diutak-atik. Perjalanan ke Bojonegoro berlanjut, tetapi suasananya telah berubah, selamanya ditandai oleh bas hantu dan penumpangnya yang diam.